Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 10 SPLU-C yang akan mempresentasikan materi mengenai Language and National Identity. Sebelumnya, perkenalan dahulu dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Robiullah dengan NIM 2521057. Yang kedua ada Fabian Arizik dengan NIM 2521075. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Ansar Maulana dengan NIM 2521114. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 bahasan utama. Yang pertama yaitu Nationalism and Nation Building, lalu ada Ethnic Linguistic Identity, dan yang terakhir ada Supranational Identity. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Robi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang Nationalism and Nation Building. Namun sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang identity terlebih dahulu. Di sini dijelaskan oleh Eiserman bahwa identity is the characteristic, social relation, roles, and social group that exactly describe who one is. Jadi, identitas adalah karakteristik hubungan sosial, peran, ataupun keanggotaan sosial yang mendeskripsikan seseorang. Nah, seseorang di sini bukan hanya seseorang individu, bisa saja kelompok ataupun kelompok besar seperti suatu negara. Nah, untuk itu ada yang namanya istilah nation identity atau identitas nasional. Itu yang menjelaskan karakteristik sebuah negara. Nah, karakteristik ini bisa menggambarkan atau bisa merujuk pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Masa lalu yaitu masa lalu yang sudah dialami oleh seseorang atau sebuah negara, kemudian di masa kini yang sedang benar-benar dirasakan, ataupun di masa depan atau yang diharapkan akan terjadi pada seseorang tersebut. Kemudian, nationalism refers to a sense of loyalty, pride, and devotion to one's nation. Jadi, nasionalisme adalah rasa bangga, rasa kesetiaan, dan rasa pengabdian kepada sebuah negara. Nasionalisme di sini bisa mempengaruhi sebuah identitas nasional suatu negara. Namun dalam konteks language and national identity, nasionalisme merujuk pada keyakinan akan pentingnya dan signifikansi negara sendiri, serta promosi bahasa negara sebagai elemen penting dalam identitas negara tersebut. Jadi, nasionalisme menekankan bahwa bahasa negara menjadi suatu poin inti dari warisan budaya suatu negara dan memainkan peran sentral dalam membentuk identitas negara tersebut. Oke, selanjutnya adalah hubungan bahasa dengan identitas nasional suatu negara. Di sini ada 3 pendapat utama yang akan dibahas. Pandangan pertama yaitu mereka yang beranggapan bahwa bahasa adalah identitas utama atau ciri yang bisa mendefinisikan suatu kelompok. Jadi mereka beranggapan bahwa bahasa adalah kunci atau poin yang sangat penting dalam menentukan identitas suatu kelompok. Kemudian anggapan yang kedua adalah mereka beranggapan bahwa bahasa tidak terlalu signifikan dalam menentukan identitas nasional suatu kelompok, karena dalam hal ini ada beberapa negara yang tetap mempertahankan identitasnya meskipun bahasanya berubah. Dan yang ketiga adalah mereka yang beranggapan bahwa ada keterkaitan antara bahasa dengan identitas nasional, namun keterkaitan itu bukanlah yang sangat kuat, namun juga bukanlah yang sangat lemah. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pendapat sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada pembangunan negara. Pembangunan negara ini adalah proses yang dimana sebuah negara itu melalui proses tersebut untuk membentuk negara itu sendiri, atau juga membentuk identitas nasional negara itu. Jadi nation building ini adalah proses yang dilalui oleh semua negara, dan salah satu yang mempengaruhi nation building ini, khususnya dalam mempengaruhi pembentukan identitas negara, adalah yaitu dengan bahasa. Karena bahasa mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri sebagai warga negara maupun sebagai warga dunia. Dan bahasa juga
mempengaruhi cara kita terhubung dengan komunitas lokal, regional, nasional, maupun global. Bahasa dianggap memiliki peran yang krusial dalam nasionalisme dan pembangunan negara. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang kuat untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya yang kita punya dalam negara dan juga menjadi fitur penting dalam identitas sebuah negara. Selanjutnya adalah contoh sejarah yang menunjukkan bahwa bahasa berpengaruh terhadap nasionalisme dan pembangunan identitas nasional suatu negara. Di sini saya contohkan adalah peristiwa bahasa Italia dengan peristiwa penyatuan di sana yang namanya Risorgimento. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang menyatukan bahasa-bahasa di Italia. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-19, yang mana pemimpin Italia pada masa itu, yaitu Alessandro Manzoni, berusaha menyatukan berbagai negara Italia menjadi satu bangsa. Nah, di sini bahasa memainkan peran penting dalam proses penyatuan ini, karena para pemimpin nasionalis Italia menekankan satu bahasa sebagai kekuatan penyatuan. Di Indonesia juga ada peristiwa yang semacam ini, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, yang mana salah satu Sumpah Pemuda itu adalah dengan menyatukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan untuk kekuatan dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu saja tentang nationalism and nation building. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya, yaitu Mas Fabian. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Selanjutnya ada aspek-aspek yang ada di ethnic linguistic identity. Sebelum kita melanjutkan, mari kita pahami terlebih dahulu arti dari etnisitas dan bahasa. Etnisitas merujuk pada kelompok sosial atau komunitas dengan tradisi budaya, nilai, dan kepercayaan yang sama. Identitas etnis melibatkan rasa memiliki dan afiliasi dengan kelompok etnis tertentu, serta meliputi kebiasaan, tradisi, dan praktik budayanya. Identitas linguistik etnis mengacu pada persimpangan etnis dan bahasa, di mana individu atau komunitas mengidentifikasi diri mereka berdasarkan warisan etnis dan bahasa mereka. Konsep ini yang menyoroti hubungan erat antara bahasa dan etnis mereka yang mempengaruhi satu sama lain dalam bentuk identitas individu dan kolektif. Etnisitas mengacu pada kelompok sosial atau komunitas dengan tradisi budaya, nilai, kepercayaan yang sama, dan seringkali memiliki latar belakang leluhur atau sejarah yang sama. Identitas etnis ini juga mencangkup rasa memiliki dan afiliasi dengan kelompok etnis tertentu, termasuk kebiasaan, tradisi, dan praktik budaya. Identitas linguistik etnis melibatkan rasa bangga, memiliki, dan keterikatan pada kelompok etnis tertentu dan bahasanya. Hal ini mencangkup praktik budaya unik, nilai-nilai, dan pengalaman sejarah yang terkait dengan etnis tersebut, yang sering diungkapkan melalui bahasa, yang dimana melibatkan pengguna bahasa bersama sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya dalam komunitas etnis. Identitas linguistik etnis dapat berubah-ubah dan dinamis, karena individu dapat menavigasi banyak identitas dan bahasa dalam masyarakat multikultural. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti migrasi, globalisasi, dan kebijakan bahasa yang mempengaruhi pelestarian dan penggunaan bahasa tertentu dalam komunitas etnis. Nah, secara keseluruhan, identitas linguistik etnis adalah konsep yang kompleks dan beragam yang mencerminkan interaksi antara bahasa dan etnis. Ini mengakui pentingnya bahasa sebagai wahana ekspresi budaya dan pembentukan identitas dalam komunitas etnis. Selanjutnya yaitu ada penjabaran tentang pentingnya bahasa dan melestarikan warisan budaya. Yang pertama, transmisi pengetahuan dan tradisi. Bahasa berfungsi sebagai media di mana pengetahuan, tradisi, dan praktik budaya diwariskan dan satu generasi ke generasi lainnya.
Hal tersebut membawa akumulasi kebijaksanaan, cerita, dan kepercayaan komunitas atau budaya. Melalui bahasa, tradisi lisan, cerita rakyat, dan pengetahuan leluhur dilestarikan dan ditransmisikan untuk memastikan kelangsungan warisan budaya. Yang kedua, ekspresi identitas dan milik bahasa sangat terkait dengan identitas budaya. Hal ini mencerminkan pandangan dunia, nilai, dan norma sosial yang unik dari budaya atau komunitas tertentu. Dengan melestarikan dan menggunakan bahasa mereka, individu dan komunitas dapat mengekspresikan dan memperkuat identitas budaya mereka menjadi bahasa dengan simbol kepemilikan yang kuat, menghubungkan individu dengan akar budaya mereka, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan mereka. Yang ketiga, pelestarian pengetahuan asli. Banyak budaya asli memiliki pengetahuan khusus tentang lingkungan, ekosistem, tanaman obat, dan praktik tradisional mereka. Pengetahuan ini sering tertanam dalam bahasa mereka, yang telah berevolusi dari generasi ke generasi dengan interaksi yang erat dengan alam sekitar. Melestarikan bahasa asli sangat penting untuk menjaga pengetahuan ekologi tradisional, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan mempromosikan keragaman budaya. Yang keempat, keanekaragaman budaya dan multilingualisme. Dalam hal ini, bahasa merupakan aspek fundamental dari keragaman budaya. Dengan melestarikan dan mempromosikan beragam bahasa, memperkaya permadani warisan budaya global, multilingualisme memungkinkan pertukaran ide, pemahaman lintas budaya, dan pelestarian tradisi budaya yang berbeda. 5. Ekspresi artistik dan sastra. Dalam konteks ini, bahasa adalah kanvas tempat seni, sastra, dan ekspresi kreatif diciptakan. Hal ini berfungsi sebagai wadah untuk bercerita, puisi, musik, dan bentuk ekspresi artistik lainnya yang berakar dalam warisan budaya. Bahasa memungkinkan individu untuk mengartikulasikan pengalaman, emosi, dan aspirasi, menyuarakan kekayaan ekspresi budaya mereka. Yang keenam, komunikasi dan kohesi antar generasi. Maksudnya di sini adalah bahasa menghubungkan generasi dan memfasilitasi komunikasi antar generasi. Ketika generasi yang lebih muda fasih dalam bahasa leluhur mereka, hal itu dapat menumbuhkan ikatan yang lebih kuat dengan generasi yang lebih tua, memungkinkan transmisi pengetahuan budaya, dan menumbuhkan rasa kesinambungan. Bahasa membantu menjembatani kesenjangan generasi, memfasilitasi pemahaman, rasa hormat, dan kohesi dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketujuh, revitalisasi bahasa langka. Banyak bahasa di seluruh dunia yang terancam punah atau menghadapi resiko kemudahan. Upaya revitalisasi bahasa yang terancam punah sangat penting untuk melestarikan warisan budaya. Revitalisasi sendiri yaitu maksudnya adalah bertujuan untuk menghidupkan kembali dan merebut kembali penggunaan bahasa yang terancam punah, memungkinkan masyarakat untuk terhubung kembali dengan akar budaya mereka dan melestarikan warisan budaya unik mereka. Berikutnya ada studi kasus yang menyoroti hubungan antar bahasa dan identitas etnis di Catalonia dan Quebec. Yang pertama, Catalonia dan bahasa Katalan. Catalonia adalah komunitas otonom di Spanyol dengan identitas budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa Katalan telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas etnis masyarakat Katalan. Katalan dituturkan oleh mayoritas penduduk di Catalonia dan dianggap sebagai simbol warisan unik dan identitas daerah mereka yang berbeda. Nah, penggunaan bahasa Katalan sendiri telah menjadi titik fokus gerakan budaya dan politik yang mencar otonomi dan pengakuan yang lebih besar untuk Catalonia. Selama kediktatoran Francois di Spanyol pada tahun 1939 sampai 1975, penggunaan bahasa Katalan pun ditekan, dan upaya dilakukan untuk mempromosikan bahasa Spanyol sebagai satu-satunya bahasa resmi. Namun bahasa Katalan sendiri bertahan sebagai simbol perlawanan dan menjadi elemen kunci dalam kebangkitan budaya Katalan dan menegaskan identitas Katalan yang berbeda.
dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perdebatan dengan gerakan politik yang mengadvokasi pengakuan hak linguistik Catalonia dan status bahasa Katalan. Bahasa Katalan digunakan dalam pendidikan, media, sastra, dan administrasi publik, memperkuat rasa identitas budaya dan memupuk hubungan yang kuat di antara orang-orang Katalan. Yang kedua, Quebec dan bahasa Perancis. Quebec adalah sebuah provinsi di Kanada, memiliki populasi yang sebagian besar berbahasa Perancis dan identitas budaya dan bahasa yang kuat. Bahasa Perancis di sana sangat terkait dengan identitas etnis masyarakat Quebec. Secara historis, bahasa Perancis telah menjadi penanda penting dari kekhasan Quebec dan simbol perlawanan terhadap asimilasi ke Amerika Utara yang berbahasa Inggris. Pada pertengahan abad ke-20, Revolusi Tenang menandai periode kebangkitan budaya dan politik di Quebec. Pelestarian dan promosi bahasa Perancis merupakan inti dari gerakan ini, dengan upaya untuk memperkuat status bahasa Perancis sebagai bahasa resmi Quebec. Kebijakan bahasa diberlakukan untuk melindungi bahasa Perancis dan mempromosikan penggunanya di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pemerintah, dan bisnis. Hubungan antara bahasa dan identitas etnis di Catalonia dan Quebec mencontohkan bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai penanda warisan budaya yang kuat dan berkontribusi pada pembentukan identitas etnis yang berbeda. Pelestarian dan promosi bahasa-bahasa ini sangat penting untuk menjaga keragaman budaya, seperti contohnya menumbuhkan rasa memiliki dan menegaskan identitas unik di daerah-daerah ini di negara masing-masing. Contoh lain selain Catalonia dan Quebec, ada sebuah studi terbaru oleh Kroon dan Curves pada tahun 2020 tentang praktik bahasa, sikap bahasa, dan identitas milik diaspora Timur Leste di Belanda menunjukkan bagaimana generasi pertama dan kedua orang Timur Leste telah beralih ke bahasa Belanda. Meskipun bahasa Belanda digunakan sebagai praktik bahasa sehari-hari, penelitian ini melaporkan bahwa para peserta tidak kehilangan bahasa asal mereka, Tetum dan Indonesia, karena mereka tiba di Belanda ketika mereka sudah dewasa. Rentang usia responden antara 21 tahun. Studi ini juga menemukan bahwa semua responden mengenyam pendidikan ketika Timor Timur masih menjadi provinsi Indonesia. Khususnya adalah bahasa yang berperan besar ketika mereka ingin menunjukkan 12 pewaris identitas Timor Leste. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ansor. Ya, kita memasuki bab supranational identity. Yang pertama kita bahas pengertiannya dulu ya. Dari PPT juga sudah bisa dilihat bahwa supranational identity itu adalah sense of collective identity that transcends national boundaries based on shared values, interests, and goals among individuals. Jadi secara bahasa ya, supranational identity ini suatu identitas yang kita gunakan ketika kita berhubungan dengan beberapa negara lain ya, yang berbeda bahasa, berbeda budaya. Nah, ini berdasarkan pada nilai-nilai yang kita sepakati bersama ataupun mungkin minat kita dan tujuan kita ketika kita berada di misalnya forum persatuan dari banyak negara yang memiliki bahasa yang berbeda-beda gitu. Jadi supranational identity ini merujuk pada suatu konsep ketika kita menjadi bagian dari persatuan suatu negara gitu kan. Nah, contohnya itu ada di bawah, itu ada European Union, ada United Nations atau PBB, ada ASEAN, dan ada G20 gitu. Nah, apa sih manfaat dari supranational identity ini? Manfaatnya itu ada rasa persatuan gitu kan, ada kerjasama, cooperation, solidaritas. Nah, ini menuju pada kolaborasi gitu, kerjasama di bidang yang mungkin perdagangan, security, human rights, and environmental issues. Nah, sebenarnya supranational identity ini saya kira tidak bisa kita hindari ya, karena di era yang global seperti ini tidak mungkin kita menutup diri dari persatuan negara-negara gitu, di era yang mana tidak ada sekat ya, seakan-akan internet itu sudah bisa mengakses semua
informasi. Nah, dalam persatuan ini saya kira tidak mungkin kita menghindari yang namanya ataupun kita tidak menerapkan identitas supranasional ini. Nah, perlu diketahui bahwa supranational identity ini tidak berlawanan dengan identitas nasional ya. Bahkan kalau bisa identitas supranasional ini melengkapi identitas nasional gitu. Ketika kita menjadi misalnya warga negara Indonesia, kita harus benar-benar merepresentasikan keindonesiaan kita lewat mungkin pembicaraan kita, bahasa kita. Nah, ini sebagai ciri khas yang kita bawa di supranational identities, tergantung nanti apa yang bahasa yang kita gunakan. Kalau misalnya di ASEAN mungkin bahasa yang banyak digunakan oleh para di forum itu kan kebanyakan mungkin bahasa Indonesia ya. Yang paling berpengaruh itu seringkali dijadikan sebagai bahasa resminya gitu. Nah, ini membawa identitas nasional juga gitu. Jadi yang perlu diketahui bahwa supranational identity ini tidak melemahkan identitas nasional, tapi bahwa identitas nasional atau ciri khas nasional kita ini menjadi bekal yang kita bawa di supranational identity, yang kita bawa keluar, itu yang kita kenalkan kepada negara-negara lain gitu. Bentuk dari supranational identity ini macam-macam. Mungkin kita bisa membagikan pendapat kita, pemikiran kita, alur pikiran kita mungkin berbeda, atau bahkan perspektif kita tentang suatu masalah. Nah, lewat supranational identity ini kita berusaha membawa nilai-nilai yang kita bawa untuk kita sampaikan ke negara lain yang notabene-nya backgroundnya berbeda ya dengan negara kita, mungkin dari sisi bahasanya, bagaimana cara mereka atau kita berbicara, strukturnya, dan bahkan backgroundnya seperti budaya dan norma-norma yang mungkin berbeda. Nah, itu sekilas mengenai supranational identity. Selanjutnya ada kegunaan bahasa pada supranational organization ya. Jadi di sini sudah berganti organization, bukan identity lagi. Di mana yang seperti saya sebutkan tadi ada mungkin G20, ada ASEAN, ada UN. Nah, itu apa sih fungsi bahasa di lembaga supranasional tersebut? Yang pertama, official language atau bahasa resmi. Nah, bahasa resmi dalam supranational organization ini digunakan sebagai alat komunikasi gitu dalam membuat suatu keputusan, menyampaikan ide atau mungkin saran dari para forum. Nah, kalau di forum itu kan pasti membahas suatu hal ya, suatu masalah ataupun suatu konflik. Nah, di situ official language ini digunakan sebagai alat atau mungkin kendaraan untuk menyampaikan opini kita kepada mereka gitu. Contohnya mungkin kalau di UN itu official language-nya itu ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, ada Spanyol dan lain-lain, ada Cina dan ada Arabik ya atau bahasa Arab. Nah, ini memastikan bahwa seluruh negara ya, negara yang berbeda-beda itu kan ada negara barat, ada negara timur tengah, bahkan ada negara timur. Ini supaya mereka ini terwakilkan oleh official language tersebut. Entah nanti mungkin mereka pakainya yang mana ya, tapi kan ada bahasa resminya gitu. Nah, ini kegunaan bahasanya itu di sini sebagai alat yang utama ya menyampaikan ide. Lalu yang kedua ada language equality and multilingualism. Walaupun ada bahasa resmi, tapi bahasa yang lain juga dianggap sama gitu dalam konteks supranational organization gitu kan. Tidak mungkin kita mendiskreditkan bahasa ya, mungkin bahasa Vietnam kita diskreditkan dalam bahasa ASEAN itu tidak mungkin, karena kita sama-sama menghormati para membernya gitu kan, para anggota ASEAN, negara anggota ASEAN gitu. Kita hormati mereka dalam bentuk language equality gini. Terkadang juga ada beberapa perwakilan negara ya, delegasi negara, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri gitu kan. Tapi itu jarang-jarang ya. Itu juga dalam supranational organization itu dihargai kok, nggak didiskreditkan, dalam arti tidak terbatas pada official language saja, tapi ada bahasa-bahasa native mereka sendiri gitu kan. Nah, ini kan juga sebagai bentuk kerjasama gitu kan, saling menghormati. Lalu yang ketiga ada working language. Di sini ini lebih kepada bahasa yang digunakan sebagai teknis ya, ya mungkin administrasi atau mungkin pendidikan gitu kan,
lebih banyak konten-konten pendidikan di luar sana itu yang berbahasa bahasa yang populer gitu, misalnya di bahasa Inggris. Ilmu apa ya, misalnya contohnya kita ambil suatu yang terkenal gitu, buku apa, misalnya buku stoicism itu di luar sana, di negara barat itu sudah booming ya, sudah viral beberapa tahun yang lalu, sejak 2000 berapa, sedangkan baru ditranslate atau diterjemahkan ke Indonesia itu baru akhir-akhir ini 2020 atau berapa gitu. Jadi kan dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan ya bahwa banyak informasi pendidikan ataupun ilmu di luar sana yang memakai bahasa yang universal gitu kan. Nah, ini sangat sayang kalau kita ini tidak mempelajari bahasa tersebut gitu. Itu salah satu fungsi di working language ya. Sebenarnya ada banyak juga, ada komunikasi internal yang mungkin para petingginya, lalu ada fungsi dokumennya itu dalam bahasa Inggris sebagai surat resmi dan lain-lain. Itu poin ketiga. Poin keempat ada language policies and challenges. Di sini para anggota supranational organization itu kan seperti PBB itu membuat suatu aturan ya sebagai wadah dalam perbedaan bahasa gitu kan, dan memastikan komunikasi yang disampaikan di situ efektif ya. Mungkin ada guideline tersendiri dalam mungkin penerjemahan ataupun interpretasinya, itu ada suatu batasan-batasan gitu yang tidak bisa kita langgar gitu. Mungkin di situ di policy and challenge, atau mungkin bisa diambil simpel ketika penyampaian bahasanya itu diksinya pasti dipilih oleh para translatornya gitu kan. Misalnya dari suatu negara menyinggung suatu kebijakan negara lain dalam suatu PBB itu. Nah, tidak mungkin translatornya ini menerjemahkan secara mentah gitu. Pasti ada pemilihan diksi yang sekiranya idenya tetap tersampaikan tapi tidak terlalu menyinggung negara yang tertuju gitu kan. Nah, ini ada policies and challenges. Lalu yang kelima ada symbol of identity. Ini tentu saja bahasa itu ciri khas dari suatu negara itu pasti bahasanya. Kita bahasa Indonesia kita menggunakan bahasa Inggris dan mungkin ada aksen Indonesianya, yaitu sebagai suatu ciri khas juga, sebagai simbol gitu kan. Ini juga menghargai adanya perbedaan budaya, identitas nasional tadi yang sebagai bekal kita bawa di supranational identity ini, dan juga equality ya, atau kesetaraan antara seluruh negara gitu. Selain itu, symbol of identity ini juga bisa kita jadikan sebagai bentuk ekspresi kita gitu kan, sebagai penyampaian perbedaan pendapat, sudut pandang gitu kan. Perbedaan nuansa budaya di kita itu bagaimana, di mereka itu bagaimana, ini disampaikan lewat symbol of identity-nya ini, fungsi ini ya. Lalu yang keenam ada language access and inclusion. Supranational organization strive to ensure language access and inclusion for all member states. Di fungsi yang 6 ini, bahasa itu memastikan bahwa kita ini bisa mengakses dan adanya suatu rasa inklusif ya. Apa ya inklusif? Artinya semua negara atau semua anggota dari organisasi supranasional ini bisa berpartisipasi gitu ya, mengikuti ataupun mengikuti forum tersebut gitu lewat fungsi bahasa ini. Nah, bentuknya apa? Bentuknya ya kita sediakan translasi tadi atau penerjemahan ya, atau interpretation. Mungkin ketika perwakilan misalnya Presiden Indonesia Bapak Jokowi di PBB, karena adanya fungsi akses dan inklusi ini, Bapak Jokowi tidak harus bicara, misalnya ketika dia menyinggung pemerintah Rusia tidak harus bicara bahasa Rusia, dia bisa bicara bahasa Indonesia saja atau mungkin bahasa Inggris. Nah, ketika dia berbicara bahasa aslinya, misalnya bahasa Indonesia, kenapa dia bicara seperti itu? Mungkin idenya lebih tersampaikan, maksudnya lebih masuk gitu kan, antara lebih jelas, lebih clear yang disampaikan ketika dia berbicara bahasanya sendiri gitu, bahasa yang dibicarakan di negaranya, bahasa Indonesia. Nah, tinggal nanti kerjaan dari para translatornya gitu, menerjemahkan ke forum gitu. Nah, seperti yang biasa dilihat ya di forum misalnya G20 kemarin atau bagaimanapun itu, Bapak Jokowi mungkin berbicara bahasa Indonesia. Nah, ini sebagai bentuk bahwa
kita tidak dibatasi loh dengan official language saja, kita bisa bicara dengan bahasa kita. Nah, ini kan juga membawa national identity. Ya, mungkin secara tersirat ya dalam penyampaiannya gitu. Nah, secara kesimpulan, fungsi dari bahasa pada identitas supranasional atau supranational organisasi ini itu fostering inklusivitas, memupuk inklusivitas sebagai suatu bentuk representasi ya dari negara kita, dan juga pemahaman bersama bahwa kita harus memahami konteks dari atau keadaan dari negara kita maupun negara yang lain gitu. Tidak bisa kita egois sendiri memahami dari sudut pandang kita gitu. Ini juga sebagai fungsi bahasa ya, sebagai alat utama penyampaian ide gitu. Ini sangat krusial terutama dalam komunikasi dan juga pembuat keputusan itu. Ketika dia dalam bahasa yang lain mungkin agak sedikit terkendali, dan bahkan inti dari keputusan itu tidak tersampaikan gitu. Jadi lebih nyaman pakai bahasanya sendiri gitu. Nah, itu dia beberapa fungsi bahasa di supranational organization ya, seperti PBB, UN, dan lain-lain, ASEAN gitu. Kita lanjut terakhir. Baik, yang terakhir ada benefits and challenge of multilingualism in supranational identity gitu kan. Ada beberapa manfaat dan juga hambatan ya, atau mungkin rintangan dalam pengaplikasian multilingualism, banyaknya bahasa yang digunakan di suatu forum negara. Yang pertama ada benefitnya ya, yang pertama ada inclusivity and representation. Jadi para negara yang ikut forum tersebut merasa mereka ini termasuk bagian dari forum tersebut dan tidak secara eksklusif forumnya itu ya, sebagai representation. Ketika beberapa negara yang tidak menggunakan misalnya bahasa dominan atau bahasa resmi dari forum tersebut, mereka merasa mereka ini terwakilkan gitu lewat bahasanya. Ya mungkin secara teknis disampaikan lalu ditranslate oleh translator lalu disampaikan ke forum. Itu sebagai bentuk penghargaan atau mungkin penghormatan dari beragamnya bahasa gitu dalam para anggotanya. Lalu ada sebagai linguistic diversity and cultural exchange. Multilingualism ini menghormati adanya perbedaan linguistik gitu. Adanya mungkin di China dan bahasa Inggris itu perbedaan sintaksnya itu terasa sangat jelas ya. Di sini multilingualism ini dihargai gitu perbedaan tersebut. Ini juga secara langsung membawa budaya-budaya para delegasi negara ini gitu kan. Ketika kita bicara bahasa Cina itu kita secara langsung membawa pemikiran alur pikir dari budaya kita, budaya negara China misalnya, atau mungkin kita bicara budaya Inggris gitu. Nah, itu secara langsung dibawa. Lalu ada facilitating communication and understanding, sebagai fasilitas berkomunikasi ya, atau menyampaikan ide, saran, pendapat, ketidaksetujuan, dan juga sebagai bentuk pemahaman gitu, pemahaman untuk antar negara. Lalu yang terakhir ada enhancing democracy and transparency. Ketika suatu forum itu hanya menggunakan satu bahasa, maka tidak terkesan demokratis. Artinya apa? Artinya hanya ada beberapa negara yang berhak bicara ya mungkin berhak semua, namun secara penyampaiannya akan terasa berbeda gitu antara negara yang menggunakan official language memang dari awal daripada negara yang lain, karena mungkin di situ ada perbedaan interpretasinya itu sedikit lama gitu. Ketika misalnya negara Thailand dia menangkap ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh negara Inggris dalam bahasa Inggris, tentunya harus berpikir ekstra gitu kan. Yang pertama harus mengolah bahasanya, diubah ke bahasa nasionalnya, bahasa Thailand, lalu dia menyampaikan pendapatnya bagaimana, ditranslate juga bagaimana. Itu memerlukan proses juga, sehingga adanya multilingualisme ini memudahkan mereka untuk berbicara langsung dalam bahasa mereka gitu kan. Ini manfaatnya. Lalu ada transparansi. Ketika hanya menggunakan satu bahasa, misalnya kita warga Indonesia bergabung dengan forum Timur Tengah misalnya ya, itu ketika kita tidak menggunakan konsep multilingualisme dalam forum tersebut, kita akan kesusahan memahami bahasa, mungkin struktur bahasa Timur Tengah gitu kan, yang secara budaya juga berbeda. Nah, adanya ini
juga tentunya lewat translator ya, sebagai bentuk transparansi informasi gitu. Mungkin kan ada suatu idiom atau mungkin apa yang disampaikan dalam forum tersebut, sedangkan kita dari outsider negara Timur Tengah ya seperti itu tadi kurang mengerti apa maksudnya, dan mungkin adanya misunderstanding nantinya yang menyusahkan forum. Nah, itu beberapa manfaatnya penggunaan konsep multilingualism di organisasi supranasional ya, di PBB tadi. Nah, ini selanjutnya ada tantangannya. Yang pertama, cost and efficiency. Nah, ini dirasa tidak efektif, tidak efisien dalam hal biaya. Karena apa? Karena ya kita butuh apa? Butuh translator, butuh perekrutan translatornya, selain butuh logistik ya, atau mungkin resource-nya untuk para translator, kita juga butuh teknologinya gitu kan, teknologinya yang memadai penerjemahan bahasa tadi antar negara. Sepertinya kan adanya headphone dan juga adanya mikrofon itu kan sebagai bentuk cost tambahan ya, biaya tambahan dalam forum tersebut. Lalu yang kedua ada communication and delay. Ketika negara itu tidak kebetulan tidak berbicara bahasa official, itu akan ada delay gitu. Contohnya ketika ya mungkin tidak usah seperti forum ya, mungkin suatu wawancara yang pernah saya lihat seperti wawancara Pak Jokowi dengan wartawan luar gitu. Wartawan ini menyampaikan, what will you do after you retired of being President of Indonesia. Dia menanyakan dalam bahasa Inggris, namun Bapak Jokowi ini menjawab dalam bahasa Indonesia. Saya akan kembali ke Solo sebagai warga biasa dan saya akan aktif dalam bidang lingkungan hidup. Nah, mungkin secara konten atau video ini kan lancar gitu ya, namun pada kenyataannya Bapak Jokowi misalnya dia harus menunggu translasi dari translatornya gitu kan. Ketika mungkin katakan tidak mengerti kurang mengerti ya bahasa Inggris, tapi mengerti, tapi tetap disediakan translator sebagai bentuk efektivitas komunikasi. Perlu menunggu delay yang disampaikan oleh translator, lalu informasi tersebut diolah Bapak Jokowi dan dia memberikan informasi jawabannya. Lalu juga dari wartawan ini menunggu delay disampaikan dari translator Indonesia ke Inggrisnya, diolah lagi. Nah, ini dalam waktu ini kurang efektif ya, adanya delay. Waktunya itu habis untuk ataupun berkurang ya untuk proses transfer informasi ini gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir ada language hierarchy and dominance. Ketika adanya multilingualism ini, tentu saja kan ada bahasa yang banyak digunakan ya secara umum, misalnya bahasa Inggris, Prancis, dan China itu tidak bisa dihindari ya. Misalnya di suatu forum, misalnya di PBB gitu kan, bahasa Inggris kan menjadi suatu bahasa yang dominan, bahasa global. Secara tidak langsung itu menjadi suatu hierarki puncak, bahasa Inggris itu menjadi puncak hierarki dari seluruh bahasa yang ada di forum tersebut. Nah, itu kan secara tidak langsung. Nah, efeknya apa? Efeknya budaya, pola pikir, mungkin point of view yang ada dalam bahasa Inggris tersebut terbawa gitu kan, mempengaruhi, mendominasi forum tersebut. Nah, ini suatu yang mungkin agak kurang baik ya ketika membahas suatu hal yang mungkin urgent atau mungkin perlu beberapa perspektif dari negara yang melibatkan banyak negara, misalnya yang mungkin konflik dua negara dan lain-lain. Nah, ini hierarki ini sedikit menyulitkan adanya demokrasi dalam penyampaian ide di forum supranasional. Mungkin itu beberapa benefit dan challenges yang dapat saya sampaikan ya. Selebihnya saya kembali lagi kepada forum. Terima kasih. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.